Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan agama lokal dan kepercayaan suku Jawa. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih dalam, inilah anggota kelompok 3. Mengenal agama Kapitayan. Agama Kapitayan yang disebut Kapitayan telah dianut dan dijalankan turun-temurun semenjak Asia Tenggara termasuk Kepulauan Nusantara yang dihuni ras Proto Melanesia hingga kedatangan ras Austronesia. Pembawa dan penyebar agama Kapitayan ini menurut keyakinan para penganutnya adalah Hyang Semar, keturunan Sang Hyang Ismaya yang berasal dari Lemuria, yakni sebuah benua yang tenggelam karena diterjang banjir besar yang membuat Semar bersama kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Kisah ini banyak dihubungkan dengan banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Selain Semar, ada juga saudaranya yang bernama Togong yang tinggal di luar Jawa dan juga mengajarkan agama Kapitayan, namun dengan tata cara yang sedikit berbeda. Dan satu lagi, saudara Semar yaitu Sang Manikmaya yang tinggal di alam gaib atau kayangan. Agama yang disebut dengan Kapitayan ini memuja Tuhan yang mereka sebut dengan Sang Hyang Taya. Makna dari kata Taya adalah suwung, kosong, hampa, dan tidak bisa dipikir, dibayangkan serta dideteksi dengan panca indera. Sang Hyang Taya diasosiasikan memiliki sifat tu atau to yang terdiri atas dua sifat, yakni kebaikan dan ketidakbaikan. Tu percaya tersembunyi dalam berbagai benda yang mengandung kata tu seperti watu yang artinya batu, tungkup yang artinya bangunan suci, tunda yang artinya bangunan berundak, tuk yang artinya mata air, tumbak yang artinya jenis lembing, tunggak, batang pohon, serta yang lain. Dalam pemujaannya digunakan sesajen yang mengandung kata tu seperti tumpang, tumpi yang artinya kue dari tepung, tuak yang artinya arak, tukung yang artinya sejenis ayam, tumbu yang artinya tempat bunga, serta yang lain. Dalam tata cara pemujaan agama Kapitayan adalah para penganut Kapitayan ini berbeda dengan antara masyarakat awam dengan para ruhaniawan. Untuk menyembah Sang Hyang Taya, masyarakat awam biasanya mempersembahkan sesajen di tempat-tempat keramat, sedangkan para ruhaniawan melakukan pemujaan di tempat khusus yang bernama sanggar, yang berupa bangunan beratap tumpang yang memiliki tutuk yang artinya caruk pada dinding. Tata cara bersembahyangan yang dilakukan para ruhaniawan ini biasanya diawali dengan tu lajek yang artinya berdiri tegak, tepat ke arah tuk yang artinya ceruk, dengan tangan diangkat untuk memanggil Sang Hyang Taya agar bersemayam dalam tut yang artinya hati. Setelah Sang Hyang Taya dirasakan sudah hadir dalam tut, kedua tangan lantas bersedekap tepat di hati yang disebut dengan swadikep. Usai melakukan tu lajek dalam waktu yang cukup lama yang disusul dengan posisi tungkul yang artinya membungkuk dengan mata memandang ke bawah yang juga dilakukan dalam waktu relatif lama. Selanjutnya membuat posisi tu lumpuk yang artinya duduk bersimpu dengan menduduki kedua tumit, dan diakhiri dengan posisi tondem yang artinya bersujud seperti janin dalam perut. Proses beribadah ini secara berlangsung dalam lebih 1 jam dan dilakukan dengan segenap rasa dengan tujuan untuk menjaga keberadaan Sang Hyang Taya agar tetap bersemayam dalam tut yang artinya hati.
Telah selesai pembahasan tentang kepercayaan atau agama suku Jawa kuno, yaitu Kapitayan. Selanjutnya kita beralih untuk pembahasan tentang kejawen. Mengenal kejawen, sebuah kepercayaan hidup yang membumi di Jawa. Sadar atau tidak, sebenarnya kita sudah menerapkan apa yang namanya kejawen ini. Sejak kecil, ajaran yang diberikan orang tua atau guru ada yang mengadopsi dari kejawen. Lalu, apa itu kejawen? Apakah sebuah agama atau sebuah kepercayaan yang berhubungan dengan klinik dan perdukunan? Kata kejawen berasal dari kata Jawa, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa atau kejawaan. Penamaan kejawen bersifat umum, biasanya karena bahasa pengantar ibadahnya menggunakan bahasa Jawa. Dalam konteks umum, kejawen sebagai filsafat yang memiliki ajaran-ajaran tertentu, terutama dalam membangun tata krama atau aturan kehidupan yang mulia. Kejawen sebagai agama itu dikembangkan oleh pemeluk agama Kapitayan. Jadi, sangat tidak arif jika mengatasnamakan kejawen sebagai agama, di mana semua agama yang dianut oleh orang Jawa memiliki sifat-sifat kejawen yang sangat kental. Kejawen bukanlah sebuah agama. Ia hanya ajaran yang sudah ada jauh sebelum agama monoteis datang ke Indonesia. Ajaran ini menekankan pada tata krama yang menjadi dasar hubungan antara manusia. Selain itu, kejawen juga hidup dan berdampingan dengan agama yang dianut oleh para pengikutnya. Maksudnya, ajaran ini akan selaras dengan agama apa saja yang saat ini dianut oleh pengikutnya. Yang akhirnya muncul apa yang dinamakan Islam kejawen, Kristen kejawen, sampai Hindu kejawen. Para pengikut kejawen ini memiliki misi dalam hidupnya, tetapi misi ini tidak bersifat wajib, sehingga tidak memberatkan para pengikutnya. Sejatinya, misi-misi ini bisa dilakukan selaras dengan kehidupan sehari-hari para pengikutnya. Misi ini berupa menyatukan manusia pada Tuhan dalam dirinya. Setelah penyatuan tersebut, manusia akan melakukan misi lain, yang salah satunya yaitu menjadi rahmat bagi dirinya sendiri. Artinya, manusia tidak akan membuat dirinya hancur karena kelakuannya sendiri yang buruk. Misi selanjutnya adalah menjadi rahmat bagi keluarga. Maksudnya, tidak boleh membuat keluarga menanggung aib yang kita buat. Misi selanjutnya yaitu menjadi rahmat untuk sesama manusia dan alam semesta. Artinya, harus berbuat baik kepada orang lain dan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Misi-misi ini berjalan seiring dengan tumbuhnya manusia dari anak-anak sampai dewasa. Mengakui keesaan Tuhan dan menghormati seluruh ajaran agama meski menganut kejawen. Seluruh pengikut ajaran ini mempercayai Tuhan yang esa. Artinya, tidak ada perubahan dengan keyakinan seseorang. Jika ia muslim, maka ia tetap melakukan ibadahnya sesuai dengan tuntutan yang diajarkan. Kejawen ini menghormati semua ajaran agama. Kejawen sering diidentikan dengan seni budaya ritual dan juga tradisi Jawa yang telah mengakar di Indonesia, seperti seni budaya wayang yang sangat kental dengan unsur Jawanya. Selain itu, ada beberapa ritual seperti roahan, magengan, serta suruhan. Tradisi-tradisi seperti selamatan masih ada sampai sekarang. Hal-hal itu tidak bertujuan untuk menyesatkan manusia, namun bertujuan agar manusia selaras dengan alam dan masyarakat serta bersyukur dari apa yang telah Tuhan berikan. Beberapa hal seperti seni yang ada di Jawa bahkan digunakan sebagai metode dakwah di masa lalu. Kejawen tidak memiliki kitab suci karena memang pada dasarnya bukan termasuk agama, tetapi orang Jawa memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan diisyaratkan dalam semua sendi kehidupannya, dan mempercayai kejawen tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun, karena memiliki aturan yang dijaga ketat. Seluruhnya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama atau aturan hidup yang luhur. Untuk membentuk orang Jawa yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji, hal-hal tersebut terutama banyak tertuang dalam jenis karya tulis seperti yang pertama,
Kakawin atau Sastra Kawi yang merupakan kitab sastra metrum kuno berisi wejangan atau nasihat. Kedua, Mencapai atau Sastra Carakan yang merupakan kitab sastra metrum anyar atau baru berisi wejangan atau nasihat. Yang ketiga, Babad atau Sejarah yang merupakan kitab yang menceritakan sejarah Nusantara. 4. Suluk atau Jalan Spiritual yang merupakan kitab tata cara menempuh jalan supernatural untuk membentuk pribadi hanjawani yang luhur dan dipercaya siapa saja yang mengalami kesempurnaan akan memperoleh kekuatan supernatural. Kelima, Kidung atau doa-doa, yaitu sekumpulan doa-doa atau mantra-mantra yang dibaca dengan nada khas seperti halnya doa lain ditujukan kepada Tuhan bagi pemeluknya masing-masing. Keenam, Piwulang atau pengajaran, yaitu berupa kitab mengajarkan tatanan terdiri dari pituduh atau perintah dan wewaler atau larangan untuk membentuk pribadi yang hanjawani. Ketujuh, Primbon atau himpunan, yaitu berupa kitab praktek praktis dalam pelaksanaan tatanan adat sepanjang waktu. Juga biasanya dilengkapi cara untuk membaca gelagat alam semesta untuk memprediksi kejadian. Demikian penjelasan dari kami tentang agama Kapitayan dan kepercayaan kejawen pada suku Jawa. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan kata atau penyebutan. Suatu kebenaran datang dari Allah, sedangkan kesalahan tersebut datang dari diri kami sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.